Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Kereta Pemirsa. Bank Indonesia terus mendorong pertumbuhan usaha ataupun para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di tanah air. Ya, terdapat 4 fokus utama Bank Sentral untuk mengembangkan segmen UMKM. Fokus utama Bank Indonesia untuk mengembangkan UMKM diantaranya adalah korporatisasi UMKM. Dengan adanya korporatisasi, BI bisa menyasar kelompok UMKM. Jika UMKM tidak tergabung dalam sebuah lembaga, maka akan terisolasi. Sementara jika tergabung dalam kelompok UMKM bisa membangun jaringan dari hulu dan ke hilir. BI juga bisa mendorong UMKM untuk go digital dan go ekspor. BI sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan e-commerce untuk mendorong UMKM bisa memasarkan produknya. Setelah go digital, maka transaksi UMKM diharapkan semakin berkembang dan pada akhirnya e-commerce bisa membantu mereka melakukan kegiatan ekspor. Ya, BI juga memberi dukungan e-financing. Saat ini Bank Indonesia sudah memiliki aplikasi SiApik. UMKM bisa membukanya dan membuat laporan keuangan yang nantinya akan menjadi referensi bagi bank untuk menganalisis kelayakan pembiayaan. Bank Indonesia juga memberikan dukungan melalui digital payment. Saat ini Bank Indonesia sudah menyediakan QRIS pada banyak merchant UMKM. Dengan kehadiran QRIS ini, maka antrian pembayaran pada UMKM bisa diatasi. Bank Indonesia melihat selama ini banyak konsumen batal melakukan transaksi karena antrian pembayaran yang sangat panjang. QRIS diharapkan semakin mempermudah pembayaran pada merchant UMKM dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan bisnis UMKM. Nah, ini menarik nih terkait dengan UMKM ya, sektornya banyak, salah satunya adalah kuliner. Nah, kita akan spesifik membahas mengenai aplikasi warung makan ya, sudah tersambung melalui video conference ada Mas Ageng Sajiwo, beliau adalah CEO dan co-founder dari restoku.id. Selamat pagi Mas Ageng. Pagi Mas Vicky. Kabar baik ya Mas Ageng. Baik, Terima kasih. Ya, sudah bergabung bersama kami juga di Create Up. Berarti pas kita baca Restoku ini adalah aplikasi kasir online untuk warung makan, betul ya? Betul. Oke, didirikan tahun 2018, apa yang menginspirasi pendirian Restoku Mas Ageng? Ya, dulu kita ada di Jogja, kebetulan lokasinya, jadi memang kita dulu banyak ngobrol, kebetulan saya juga pelaku kuliner di Jogja dan cukup banyak berkomunikasi dengan teman komunitas kuliner dan istilahnya selalu kalau bahasa Jawa itu sambat, selalu mengeluh hal-hal yang selalu diulang-ulang. Nah, sebenarnya saya melihat potensi itu sebenarnya ketika itu ada solusi dalam bentuk teknologi, itu semua beres. Nah, dari situ sih sebenarnya asal muasalnya. Oh, oke, ngomongin Jogja, kulinernya pagi-pagi mikirin gudeg Wiki jadinya. Betul. Ini kayaknya Mas Ageng juga lagi ada di depan warung ataupun tempat makan pecel lele kayaknya. Iya, Kelihatan dari semua. gambar ya. Baik, oke. Apa yang Restoku baca sebetulnya dari permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha warung makan, Mas Ageng, sehingga kemudian Anda coba pecahkan lah begitu permasalahan tersebut melalui Restoku. Ya, sebenarnya mungkin secara umum UMKM itu datanya udah cukup umum, jadi bisa dilihat namanya UMKM itu selalu deh banyak banget, bisa jutaan bahkan jumlahnya, tapi cukup banyak juga yang tutup. Tapi secara spesifik sebenarnya apa yang membuat mereka tutup itu kalau kami melihat di Restoku itu satu masalah turnover yang tinggi. Kedua yang mana yang ya kita tahu karena mungkin dia tidak tahu cara manage-nya, gimana cara mengelola orangnya, seringkali mendapat orang-orang yang mungkin di timnya itu kurang cocok dengan pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah terkait masalah scale up. Jadi bisa dibilang mungkin ada satu outlet, satu warung, mungkin misalnya Mas Wiki dari SMA misalnya, mungkin sampai kuliah sekarang ke situ sama, bentuknya sama, yang jual aja mungkin yang tambah tua ya. Nah, itu yang membuat mereka tuh tidak tahu caranya gimana cara scale up-nya. Yang ketiga masalah omset yang stagnan, yang mereka pahami ya udah jualan yang ada, yang sekarang mungkin kita tahu distribusi digital masuk, banyak channel yang bisa dilakukan sehingga bisa meningkatkan sales. Itu sih yang kita coba solusikan. Oke, nah bagaimana Restoku ini hadir untuk memberikan solusi sebagai kasir online? Karena kan pasti di setiap resto minimal ya udah tahu lah ya kalau persoalan kasir aja gitu. Tapi dengan Restoku ini apa yang paling terbantu untuk warung-warung makan yang ada di Jogja dan sekitarnya mungkin?
Iya, jadi mungkin saya sedikit mengoreksi. Jadi kalau Restoku ini lebih aplikasi warung makan online. Jadi tidak fokus di kasir. Benar tadi Oke. yang seperti Mbak bilang. Jadi problem utama di warung makan UMKM khususnya itu nggak cuma kasir loh. Jadi yang mereka perlu dibantu dengan tentunya dengan teknologi di sini nggak cuma kasir. Cuman kita memang masuk di sisi kasir dulu karena memang kalau udah ngomongin kasir itu nggak hanya cuma untuk transaksi, tapi dari situ mereka bisa kalau istilah sekarang anak zaman sekarang data driven ya. Jadi harapannya UMKM itu jadi melek. Sebenarnya kita itu bisa menghitung, misalnya ada menu yang kita jual, itu sebenarnya cost-nya tinggi, jumlah volumenya dikit. Ada juga yang mungkin volumenya tinggi, tapi sebenarnya cost HPP-nya itu rendah dan profitnya tinggi. Jadi itu yang bisa kita analisa kalau tidak menggunakan teknologi itu kita tidak bisa yang kita bisa lakukan mungkin ya udah rame ini Baik. loh menunya yang paling banyak dibeli ini hanya itu padahal yang selama ini kita lakukan bertahun-tahun sebenarnya volume tinggi sebenarnya kita cuma untung 1.000 misalnya nah itu cocok nggak dengan 1.000 itu untuk menghidupi seluruh karyawan misalnya gitu nah selain itu yang memang kita hadirkan itu based on kebutuhan market itu yang kita punya adalah point of recruitment istilah point of SDM jadi kita memberi fasilitas ke para user kita karena gini nggak mungkin namanya UMKM untuk kelas kecil menengah ya itu mereka dari awal udah hiring SR jadi mungkin di timnya itu dia punya satu outlet misalnya warung di belakang kita ini ya di gambar saya dia punya ada nanti rekrutmen tim HR kami yang akan seleksi itu nggak mungkin karena dia untuk menggaji HR udah berapa itu kan bisa jadi dia nggak gajian gitu. Nah Baik. kita bantu dari sisi karena sebenarnya gini UMKM tuh banyak jadi apa yang mereka lakukan misalnya masing-masing buka dengan sebenarnya dengan porsi posisi job yang sama misalnya satu outlet ini sebenarnya kebutuhannya kasir atau waiters misalnya. Nah ada 1.000 outlet kebutuhannya sama sedangkan yang dia serap sebenarnya kecil kan memang UMKM mulai dari yang kecil ya. Nah itu tentu apa ya nggak efektif jadi kebutuhan sama yang ada orang daftar ini nggak keterima terus dia masuk lainnya segala macam. Nah kita pengen bantu HR-nya itu kita hubkan jadi dengan Restoku itu semudah kayak lagi scroll Instagram nyari ini follow unfollow friends aja jadi ketika emang aku mau nyari waiters di lokasi kebetulan aku lagi di Jogja nih, atau di Jakarta misalnya udah aku cari aja lokasi segini segala macam ada nih orang aku bisa lihat profilnya CV-nya segala macam aku bisa hire aku chat untuk interview berikutnya jadi udah bisa Baik. memangkas journey yang mungkin selama ini cukup panjang dan itu ketika dilakukan oleh satu orang si ownernya menghabiskan banyak waktu dan biaya tentunya. Oke, baik. Oke, tadi sempat disampaikan bahwa sebetulnya secara feature yang ada di aplikasi Restoku ini cukup lengkap, tidak hanya ada di kasir saja, tapi kemudian ada yang di sisi HR-nya gitu ya. Nah, mungkin fitur-fiturnya bisa lebih lengkap disampaikan apa saja, Mas Ageng? Ya, ya oke. Terima kasih. Jadi memang kalau ada yang di Restoku itu karena memang fokus di kuliner, jadi yang pertama kita punya aplikasi istilahnya Point of Sales. Jadi memang membantu teman-teman UMKM khusus kuliner untuk masalah pencatatan pelaporan, untuk tadi melihat data-data report terkait misalnya menu mana yang laku, seberapa besar HPP ya segala macam. Kemudian ada Point of SDM, jadi memang istilahnya HR virtual lah. Jadi tanpa perlu hiring seorang HR, bisa kebantu tuh tanpa pos sana sini, tinggal buka aplikasi udah bisa hiring orang. Kemudian satu lagi point of supply memang itu terkait masalah pendataan, pencatatan, pembelian supplier terkait masalah bahan baku, stok dan lain-lain. Seperti itu. Oke, Oke. seberapa mudah ini kan kita berbicara UMKM yang benar-benar bisa dibilang juga penggunanya juga ada yang mikro gitu ya. Seberapa mudah penggunaan dari aplikasi ini? Ya, jadi kalau dibilang mudah dalam penggunaan tentu kami bilang sangat mudah karena bisa tinggal cukup menginstal aplikasi dari sisi UI dan UX cukup membantu. Memang karena perkaranya adalah ini ada mikro yang kita tangani juga memang ini menjadi PR ya dan mungkin teman-teman pelaku usaha di sana juga sama-sama tahu memang terkait masalah edukasi. Nah itu yang juga kita berikan selama ini. Jadi memang teman-teman yang udah mendaftar segala macam sampai sekarang pun sampai detik ini dari Stoko juga ikut memberikan edukasi terkait penggunaan ataupun tidak hanya edukasi masalah platformnya bahkan. Jadi kita terkait sebenarnya itu teman-teman ada loh dan sampai sekarang ada yang belum melek dengan Instagram tuh ada yang belum melek terkait masalah Iya. marketplace misalnya. Nah itu ada, jadi itu yang kita bantu juga. Yang istilah kami itu istilahnya kita mencoba untuk kolaborasi kalau bagi kita. Jadi kita tidak mengunggulkan satu produk karena lagi-lagi kalau kita nggak bakal bisa kerja sendiri. Jadi kita butuh misalnya di situ ada ojek online misalnya, ada GrabFood,
GoFood dan lain-lain. Itu yang kita edukasikan juga ke teman-teman biar lebih maksimal nanti. Oke, awalnya juga kan sebuah marketplace yang berkembang saat ini kita juga kan masih meraba-raba, tapi kalau udah terbiasa lama-lama udah mudah gitu ya. Ya. Oke. Ya, Mas Ageng sejauh ini berapa banyak penggunanya dan mekanisme kerjasamanya dengan pemilik warung seperti apa? Range fee yang diberikan berapa? Ya, alhamdulillah untuk sampai saat ini sekitar 30 ribuan lebih ya total yang bergabung sama kita dan cukup mudah. Jadi memang untuk bisa bekerja sama tidak perlu proposal atau apapun. Jadi tinggal buka Play Store, karena kebetulan kami berada di Play Store, karena kami sadar pengguna kita UMKM kelihatannya untuk bisa membeli iPhone 14 tuh agak susah ya. Jadi kita memang berada di Android segmen kita, kemudian memang untuk dari sisi harga kita sangat cukup merakyat. Jadi mulai dari starting bahkan versi light-nya itu kita 50 ribuan. Masih terjangkau lah ya. Sampai tergantung berapa Baik. bulan. Jadi per monthly. Oke, growth penggunanya sejauh ini sudah seperti apa dan target ke depan dari Restoku? Sejauh ini cukup bagus ya, karena gini, terutama after pandemic. Karena bisa dibilang after pandemic itu kayak mengajarkan kita semua segitu pentingnya digitalisasi ya. Mungkin dari Kemenkop juga, Pak Teten juga mencanangkan di 2030 itu bahkan 30 juta UMKM harus digital tuh. Nah itu memang yang kita lakukan sejauh ini. Untuk terkait perkembangan tentu kita bakal eksplor banyak fitur yang ujungnya membantu, termasuk yang supply, kemudian gimana yang sejauh ini yang kita lakukan adalah peningkatan produktivitas ya. Jadi sebisa mungkin bisa dapat untung tapi cost-nya rendah tanpa perlu hiring tim ya, banyak segala macam. Nah ke depan pengembangan kita akan mengarah ke masalah sales, gimana caranya teman-teman bisa dapat sales dari aplikasi Restoku. Baik, Mas Ageng, terima kasih sudah bergabung di Creatap. Sukses untuk Anda, sukses untuk Restoku. Sampai jumpa. Oke, pemirsa, semoga perbincangan kami yang sudah berlangsung 90 menit ini bisa menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda, dan tetap perbarui informasi Anda tentunya hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sombodatu. Dan saya Wiki Adrian. See you in the morning.